kondisi adanya PSBB Jilid 2 ini itu berdampak kepada okupansi secara nasional karena DKI ini adalah merupakan ibu kota negara, sehingga pergerakan dari ibu kota negara ini juga terhambat, juga berdampak kepada destinasi 34 provinsi yang lain. Baik, terkait dengan PSBB sendiri di DKI Jakarta, apakah ini Anda lihat turut menekan tingkat hunian hotel di Jakarta? Pasti sangat menekan, khususnya DKI ya, sangat Baik, menekan seberapa dalam Pak Maulana? okupansi tersebut. Turunnya jauh Mas, itu bisa sampai 20% dari okupansi rata-rata yang mereka sudah dapat dari September yang lalu. Jadi bisa kembali kepada single digit gitu loh. Itu yang terjadi saat ini untuk DKI Jakarta. Karena di DKI itu sebenarnya kemarin itu sudah mulai ada beberapa kegiatan. Kita mesti pahamin bahwa hotel itu bukan hanya sekedar kamarnya saja, tapi fasilitas daripada aktivitas MICE itu atau business tourism itu menjadi menjadi sesuatu yang penting karena itu yang paling menggerakkan revenue-nya. Nah, sementara saat ini di hotel itu tidak boleh melakukan kegiatan termasuk di restoran, dan yang kedua adalah kegiatan aktivitas MICE atau pertemuan, baik itu wedding, pertemuan, meeting itu tidak boleh, cuma hanya boleh aktivitas di dalam kamar. Nah, ini yang menjadi dampak terbesar, pukulan terbesar bagi sektor hotel, khususnya DKI Jakarta. Jadi yang tadinya mereka sudah mulai ada pergerakan, sekarang drop. Nah, bagi hotel-hotel yang menerima OTG atau nakes, masih ada nafas mereka untuk menjalankan operation, karena kan masih ada istilahnya, masih ada pendapatan atau memutarkan cash flow. Namun itu tidak sama dengan hotel-hotel lain yang buka, tapi tidak kebagian lah istilahnya untuk menerima nakes ataupun OTG tersebut. Baik, kita beralih kalau tadi dari sektor hotel ke sektor restoran sendiri bagaimana Pak Maulana? Kan selama PSBB juga tidak boleh makan di tempat begitu, utamanya di wilayah DKI Jakarta hanya boleh take away. Sejauh apa dampaknya ke usaha restoran? Restoran ini sebenarnya pada awalnya sudah mulai ada pergerakan namun kecil ya, karena kalau bedanya hotel restoran itu, kalau restoran mereka masih bisa interaktifnya itu untuk di lingkungan sekitar atau di destinasi itu sendiri. Tapi kalau hotel itu kan interdestinasi, jadi harus ada destinasi yang lain. Nah, restoran itu yang saat ini yang terpukul itu karena mereka tidak boleh menerima tamu-tamu untuk dine in. Nah, ini akan jadi masalahnya kenapa? Karena tumbuhnya restoran itu kan bukan hanya sekedar untuk orang kebutuhan makan pagi siang malam. Ini yang repotnya gitu loh. Jadi sudah terlalu oversupply restorannya kalau hanya untuk dikembalikan sebagai orang online atau take away. Nah, kondisi ini diperburuk lagi dengan seperti di mall. Di mall itu sebenarnya pada saat PSBB transisi saja, mereka ini kondisinya tidak juga membaik cukup, naiknya pertumbuhannya tinggi. Sangat kecil sekali dari intern tamunya maupun juga dari sisi revenue-nya. Nah, sekarang dengan kondisi tidak diperbolehkan lagi mereka untuk menerima tamu dine-in, otomatis kondisi ini makin parah. Kita dengar ya juga cukup banyak juga yang beberapa restoran yang benar-benar tutup beneran gitu loh. Jadi bukan hanya hotel, bahkan restoran tuh tutup bener tuh pasti ada.